Hai, welcome back semuanya. Orang bilang cinta itu indah dan membutakan. Tapi kalau misalnya cinta itu buta, bagaimana cara kita menikmati keindahan itu? Penasaran? Let's talk about it. Welcome back semuanya, welcome back lagi Civivi, apa kabar? Baik, apa kabar Ari? Baik lagi dengan pembahasan hari itu tentang cinta. Rasanya pembahasan tentang cinta itu pembahasan yang tidak pernah ada akhirnya ya. Selalu aja ada masalah. Menurut lu cinta itu benar-benar membutakan gak sih sebenarnya? Cinta menurutku irasional ya. Menurutku bagaimana kita bisa jatuh cinta aja menurutku irasional sih. Ya justru karena cinta itu irasional dan irasional itu yang membuat kita itu terbutakan kan akan sesuatu kan. Karena itu irasional. Tapi apakah karena Terbutakan ini maksudnya tindakannya ya? Iya, misalnya pada awalnya kita tertarik dengan keindahan atau kecantikan seseorang aja. Nah, menjadi irasional itu yang kadang-kadang membutakan kita dengan kejelekan-kejelekan seseorang gitu loh. Dan mungkin itu asal muasal bagaimana kenapa cinta itu menjadi banyak masalah gak sih menurut lo? Menurutku sendiri Hari, manusia sendiri tuh udah bermasalah sebenarnya. Oke. Kita semua tuh terlahir bermasalah gitu loh. Oke. Menurut gue. Nah, karena cinta itu adalah part yang tidak bisa terpisahkan dari manusia, ya udah pasti cintanya tuh bermasalah karena manusianya tuh bermasalah gitu. Jadi aku tuh kadang suka sedih ya kalau orang tuh bilang kayak cinta tuh problematic, cinta tuh sedih, cinta tuh horrible gitu-gitu. Menurut gue tuh kayaknya enggak deh. Kayak cinta tuh sesuatu yang menurutku ya. Kalau ada dua hal yang membuat dunia itu berjalan udah 2023 tahun gitu ya. Itu menurutku tuh satu adalah cinta, dua adalah pain, rasa sakit. Wow, oke. Jadi menurutku itu dua itu yang membuat kita tuh berevolusi sekian menjadi seperti ini gitu loh. Jadinya kalau orang bilang cinta tuh menyedihkan, cinta tuh cuma menyakiti, menurutku kok nggak kayak gitu ya. Menurutku cinta tuh sesuatu yang indah aja sebenarnya. Jadi lu percaya cinta itu bisa merubah seseorang? Percaya banget kalau itu. Tapi ada juga orang yang bilang sebenarnya orang itu nggak akan berubah. Orang itu hanya menutupi kejelekan dia aja dengan kebaikan-kebaikan dia. Dan suatu saat ya kejelekan itu ya bakal muncul lagi ya. Dan sebenarnya orang itu tidak akan pernah berubah. Menurut lu gimana dong? Menurut gue ada dua pendapat gue. Nomor satu, gue tidak tahu apakah, ya mungkin itu pengalamannya dia kayak gitu ya. Tapi gue tidak tahu apakah karena pemikiran dia yang seperti itu, yang udah ada dalam tanda kutip tuduhan itu ke orang ini bahwa tidak akan berubah gitu ya. Sehingga dia tuh juga gak totalitas untuk mencintai orang ini, semencintai aja gitu. Sehingga kemudian resultnya atau perubahannya kayak apa tuh dia tuh bukan, tujuan dia tuh mencintai, bukan mengubah gitu. Jadi kalau misalnya tujuan dia tuh udah mengubah, menurutku ya cintanya itu tidak... Cintanya tuh udah punya tuduhan gitu loh kayak udahlah gak mungkin berubah gitu. Nah itu aku tuh gak tahu kalau udah ada tuduhan kayak gitu tuh orang itu tuh bener-bener gak berubah itu karena orang itu gak berubah atau karena kamu memang juga gak pure mencintai sehingga orang itu berubah gitu. Nah itu gak. Tapi kan ada juga. Kan kita kan sering membatasi sikap kita karena pemikiran kita sendiri kan. Nah gue gak tahu tuh apakah kayak gitu tuh terbatasi karena pemikiran dia sendiri. Yang kedua karena aku percaya Hari kalau dari cerita-cerita sekian buku yang aku baca, orang tuh berubah karena cinta. Misalnya dia merasa dicintai banget sama neneknya, sehingga kemudian dia menjadi orang seperti apa. Kayak gitu lah. Aku percaya sih. Tapi lu percaya gak sih sebenarnya pernyataan bahwasanya cinta itu merubah seseorang malah bisa menjadi malapetaka dalam suatu hubungan? Kalau tujuan orang itu berada dalam hubungan itu untuk mengubah sang pasangan, iya biasanya jadi petaka. Nah sebenarnya gue punya cerita nih. Sebenarnya topik ini tuh berkaitan dengan cerita dari temen gue yang sedang dalam suatu hubungan yang sangat kompleks dan susah dijelaskan nih. Oke, sangat kompleks dan susah dijelaskan. Ini kan jadi panjang kayaknya podcastnya. Iya, nah jadi sebenarnya gue punya teman. Dia ini sebenarnya cukup terkenal nih, ketika kita sekolah lah. Jadi
ibaratkan ini cerita apa ya? Populer ya maksudmu ya? Populer di sekolah. Iya, nah ceritanya tuh hampir sama persis gitu. Jadi gue punya salah satu temen cewek yang populer gitu di sekolah. Nah, suatu hari temen gue tuh berhasil mendambakan hati dari temen gue yang cewek yang populer ini. Tetapi karena temen gue ini populer, dia menjadi merasa insecure sama diri dia sendiri gitu loh. Temen lu ini nggak populer maksud lu? Temen yang gak populer ini. Jadi temen gue yang gak populer jadian sama temen gue yang populer. Nah kan. Dua-duanya temen lu? Dua-duanya temen gue. Oke. Nah jadi karena dia insecure, dia jadi banyak membatasi temen gue yang populer ini. Misalnya berteman dengan cowok nih. Kan dia takut kan kalau misalnya temen gue yang populer nih kalau misalnya jalan atau ngobrol sama cowok, dia takut kalau misalnya temen gue yang populer ini bisa suka dengan orang yang baru nanti. Sedangkan karena temen gue insecure ini, jadi dia sangat membatasi temen gue ini banget, temen gue yang populer ini. Nah dia itu jadi kayak overprotective, sering berantem gara-gara dia dianterin pulang sama orang lain, kayak gitu. Nah menurut lo ini hal yang seperti apa nih? Hal yang klasik kah, wajar kah, atau gimana? Wajar kah? Wajar. Kasus kayak gitu nggak jarang terjadi lah. Itu kan kalau orang insecure kan akan minder ya. Iya pasti. Normal kalau lu insecure lu akan minder kan. Nah jadinya menurutku tuh insecurity itu datangnya bisa dari luar kan. Bisa dari dua hal lah. Dari dalam atau dari luar gitu. Kalau misalnya dari dalam memang dia bermasalah gitu ya. Dia merasa dia jelek. Dia merasa dia gak populer. Dia merasa sebenarnya dia gak pantas dapat pasangan ini. Tapi dia akhirnya bisa dapat entah kenapa gitu. Dia merasa kayak itu dapat loteri gitu loh, dapat kupon gitu, ngerti gak sih? Oke. Sehingga dia nggak merasa dia tuh layak untuk mendapatkan itu, kemungkinan dia akan menaruh harta ini di sangkar kan supaya nggak kemana-mana. Karena dia merasa ini harta benda yang tidak akan pernah dia dapatkan lagi seumur hidupnya gitu, ngerti gak sih? Kayak dapat loteri gitu. Oke, tapi nah itu kalau insekuritas dari dalam. Kalau insekuritas dari luar, ya gue mesti tanya dulu nih, gue mesti adil dulu. Nanya apakah si cewek yang terkenal itu membuat dia merasa insecure tanpa sadar, tanpa cowoknya sadar, tanpa ceweknya sadar. Yang terkenal ceweknya kan? Terkenal ceweknya. Ya, apakah ceweknya ini juga kelakuannya itu membuat cowoknya insecure gitu? Kan ini eksternal nih. Menurut gue sebagai orang ketiga yang sebagai pengamat, menurut gue sih nggak ada ya. Menurut gue fine-fine aja. Dia bilang dia melakukan hal itu karena ya dia ingin menjaga pacarnya aja, teman gue yang ceweknya ini aja. Maksudnya dia nggak pengen dia deket-deket sama orang lain. Ya istilahnya pengen melindungi lah, protektif lah. Protektif itu kan ketika dia berada dalam bencana ya Hari. Maksudku kalau dia ada di sebuah bahaya itu namanya proteksi ya. Tapi kan laki-laki kan buaya itu kan. Tapi kan laki-laki kan buaya Ci. Dia melindungi ceweknya itu dari buaya-buaya darat ini loh. Itu bukannya act of. Berarti dia gak percaya sama ceweknya dong. Oh. Nomor satu dia nggak percaya ceweknya apa yang ceweknya omongin itu tuh bener, dia nggak percaya. Misalnya ceweknya bilang gue nggak tertarik sama mereka gitu kan, dia tuh nggak bener-bener percaya sama omongan itu gitu. Dia merasa omongan itu tuh kayak masa sih, nggak mungkin, kamu tuh kan cantik, dia kan ganteng gitu. Ada pikiran itu di dia nih. Jadi asumsi bahwa ceweknya tuh tidak benar-benar jujur. Yang kedua, ya berarti dia nggak punya rasa percaya sama ceweknya, bisa mengendalikan dirinya dong. Oke, bukan. Ya buaya mah buaya aja, tapi kan itu bukan berarti mau sama buaya ya, menurut gua ya. Nah berarti sebenarnya teman gue ini nggak salah dong. Dia melakukan kegiatan preventif untuk menjaga ceweknya dari buaya-buaya ini dengan cara membatasi pergaulan dia. Dia nggak salah dong harusnya. Sebetulnya kalau bilang bener atau salah tuh susah, karena kan kembali lagi ke pelakunya. Apalagi aku nggak kenal nih dan kamu kenal persis kan. Jadinya ya susah kalau misalnya ceweknya nyaman digituin, cowoknya juga nyaman dengan dia harus bersikap seperti itu ya. Berarti menurut mereka tuh betul gitu ya, itu benar gitu. Tapi kalau dari sisi pandang orang luar ya Hari, hubungan seperti itu tuh pertama mau kemana? Karena dua orang itu nggak kemana-mana, terus juga hubungannya tuh nggak kemana-mana. Menurutku dua orang yang nggak kemana-mana, nggak bertumbuh sebagai manusia, hubungannya juga nggak bertumbuh gitu ya. Menurutku tuh akan toksik doang ujung-ujungnya. Menurut lo itu cinta atau obsesi dengan membatasi pergaulan salah satu pasangan? Membatasinya tergantung ya sehari sampai seberapa ya. Pasti kembali lagi kalau misalnya cuma gak boleh kumpul sama cowok atau apa, iya. Tapi kalau misalnya ketakutan sekali dan kehidupannya tidak boleh ngapa-ngapain ya obsesi lah, clearly. Borderline-nya itu di mana dong? Apakah itu cinta
atau obsesi? Apakah itu hanya protektif atau overprotective? Nih kategorinya nih ya, kalau dari teman-temanku yang udah ada di situ dan sudah putus nih ya. Kalau aku lihat patternnya, itu cuma ada 2 hari. Apa tuh? Kebetulan. Itu ciri-cirinya cuma ada 2. Pertama, dia selalu menuduh pasangannya tuh bohong. Oke. Yang kedua, dia selalu merasa pasangannya tidak bisa menjaga diri. Oke. Jadi kayak dia merasa pasangannya tuh selalu siap diterkam dan juga siap menerima terkaman gitu. Jadi ngerti gak sih kayak jadi dia saling curiga gitu ya? Kata yes, jadi dia merasa ceweknya tuh kayak enggak, aku tuh gak tertarik gitu ya misalnya, enggak udahlah gitu. Terus dia kayak mana mungkin sih, kamu kan cantik, dia kan ganteng, aku kan jelek gitu misalnya kayak gitu-gitu. Jadi apapun yang ceweknya bilang tuh buat dia tuh bohong gitu loh. Dia tuh nggak bisa percaya, dia tuh nggak bisa benar-benar cuma telan. Ya udah, emang itu kenyataannya tuh nggak bisa terima. Jadi dia dalam tanda kutip merasa ceweknya tuh pembohong terus gitu. Ceweknya tuh berbohong terus gitu loh. Nah di sisi lain juga dia merasa ceweknya tuh nggak bisa jaga diri gitu. Mereka tuh jahat, kamu tuh pasti nanti lemah, kamu pasti nanti bisa diterkam dari sini kayak gitu. Kayak ceweknya tuh seakan-akan kayak telur mentah gitu, yang kayak cuma disentil dikit tuh pecah gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Fragile banget ya. Dia nggak punya rasa percaya bahwa ceweknya ini tuh bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, ketika 2 itu sudah terjadi berulang-ulang kali, ya menurutku ini adalah border yang udah nggak sehat ya, udah jelas tuh. Apakah itu awal dari terjadinya toxic relationship sih? Menurutku tuh bukan awal, tuh sudah terjadi. tapi kan orang yang menjalani itu nggak tahu bahwasanya mereka itu sedang berada dalam suatu hubungan yang toksik. Makanya ada orang aja yang walaupun udah disakiti, terus dikekang, terus dibatasi semua pergaulannya, HP-nya dicek, Instagramnya di login, segala macam semuanya. Tapi mereka tetap aja mau bertahan sama pasangan mereka masing-masing. Jadi apa sih yang sebenarnya mengindikasikan bahwa kita itu sedang berada di toxic relationship? Sebelum kita masuk ke ciri-ciri toxic relationship yang aku kumpulkan dari dosa-dosaku di masa lalu. Wow. Ya aku tahu aku pelakunya lah. Aku dulu juga toxic lah. Nah, pertama aku jawab dulu kayak ini. Kenapa kok kamu bilang kenapa kok ada orang yang bisa terlibat di situ dan tidak bisa keluar gitu kan? Bahkan orang nggak tahu gitu. Betul. Gak sadar. Karena kayak tadi Kiki bilang, semua manusia itu bermasalah Hari. Semua manusia itu punya penyakit. Jadi ada salah satu filsuf itu bilang bahwa love itu tuh irrational. Itulah kenapa kita tuh mencari 2 orang yang sama-sama berpenyakit tapi penyakitnya cocok gitu. Ini filosofinya ya. Karena memang semua manusia berpenyakit. Pada saat aku S2, aku tuh banyak baca jurnal penelitian tentang bagaimana abuse ini nih, domestic abuse. Apa itu bahasa Indonesianya apa Hari? Apa? KDRT ya. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Gitu. Kenapa kok orang-orang yang udah mengalami KDRT berulang kali itu menemukan, jadi dia tuh dari kecil di abuse sama orang tuanya. Terus kemudian dia menikah, dia di abuse. Terus misalnya dia cerai, dia menikah lagi tuh abuse lagi. Itu tuh terjadi gitu. Pertanyaannya kan kenapa kok terulang terus, kenapa dia harusnya tahu dong udah lepas dari sini, kenapa dia masuk ke toksik yang lain gitu kan? Karena dia tidak menyembuhkan diri gitu. Tidak menyembuhkan diri. Karena dia tidak tahu bahwa itu penyakit gitu. Dia tahu bahwa dia tuh nggak tahu kalau itu tuh udah penyakit gitu loh, dan dia nggak tahu bahwa dia harus menyembuhkan diri. Jadi kalau kamu nanya kenapa akhirnya orang mau ada yang stay di toxic relationship dan segala macamnya, ya karena pertama dia nggak tahu kalau itu penyakit, bener katamu tadi, dan 2 dia nggak menyembuhkan diri. Nah itulah kenapa ada banyak ciri-ciri toxic relationship di dunia ini, karena manusia ada banyak macam. Coba ciri-ciri yang paling sering terjadi di hubungan toxic relationship. Menurut lu apa aja nih? Nomor 1. Gue apa? Apa tuh? Nomor 1 itu ya Hari. Mengungkit dosa masa lalu. Mengungkit dosa masa lalu? Loh kenapa? Iya. Bukannya kita harus nanti kalau lu punya pacar ya. Tapi kan kita harus jujur kan dalam suatu hubungan kan. Tentu kita harus tahu dong dosa dia apa dong. Bukan masalahnya gitu. Jadi kalau dia cuma cerita, cuma masa lalunya itu bukan dosa, itu adalah background. Dosa masa lalu tuh misalnya nih, pasanganmu tuh pernah di suatu hari di masa lalunya dia tuh pernah diantar sama cowok yang tadi misalnya tuh pasangan tadi tuh dua temenmu tuh. Misalnya kayak dia tuh di masa lalu ceweknya tuh pernah diantar sama cowok siapa gitu ya. Iya kan, buat cowoknya kan itu kesalahan yang membuat dia insecure banget kan. Terus dia kayak merasa kan kamu dulu pernah diantar sama dia tuh. Nah tapi itu kan terjadi sebulan yang lalu atau misalnya 3 tahun yang lalu gitu ya. Tapi diungkit lagi setiap hari atau setiap kali mereka berantem untuk
yang paling aku nggak suka adalah biasanya tuh dari pengalamanku ya. Yang paling aku nggak suka adalah ketika aku melakukan itu ya Hari. Sebenarnya tuh aku lagi memanipulasi pasanganku aja untuk dia merasa bersalah atas kesalahan dia di masa lalu sehingga aku memenangkan pertengkaran di saat ini. Memang Anda menggunakan logika Anda untuk hal-hal yang tidak baik ya? Oh tidak. Ya makanya aku sadar bahwa aku punya dosa-dosa itu kan, sehingga makanya waktu kamu bilang mau bahas ini ya udah aku kumpulin dulu dosa-dosa yang zaman dulu. Oke, gue percaya itu toxic relationship. Kedua, apa lagi tuh? Kedua yang kita pernah bahas. Apa tuh? Pasif agresif. Pasif agresif. Dropping hints. Dropping hints. Nah, kamu punya pengalaman nggak soal itu? Karena kayaknya itu nggak eksklusif pengalamanku doang kayaknya. Bentar. Kan wajar gak sih kalau misalnya kita ngasih kode sesuatu ke orang yang kita suka gitu. Kan kita apa ya, malu-malu gitu atau gengsi gitu. Kadang manusia tuh makhluk yang sangat gengsi gitu. Jadi sangat sering dong kita dropping hint seperti emang itu salah ya? Sebetulnya kalau misalnya tujuannya adalah untuk hal yang positif, kayak misalnya kayak ngode ngajak keluar, ngajak makan, itu seru. Itu tuh namanya flirting, bukan dropping hint. Kalau itu namanya tuh flirting, kalau itu seru. Yang aku ngomongin itu bukan flirting, yang aku ngomongin tuh kayak sebetulnya ada insecurity dan distrust. Apa ya, ketidakpercayaan pada pasanganmu ketika kamu tuh merasa kalau aku jujur itu kayaknya dia nggak akan bisa terima gitu, sehingga kemudian kamu tuh harus kayak ya dropping hints gitu, si ngode-ngode tapi kamu tuh merasa kamu tuh tidak bisa berkata jujur karena kamu tidak merasa cukup safe untuk ngomong sama pasanganmu sesungguhnya. Nah itu tuh pasif agresif kayak gitu tuh yang menurutku nggak benar, nggak bisa kayak gitu tuh dari pengalamanku. Dan yang parahnya lagi ya Ci, kalau misalnya hintsnya itu nggak ditangkap, dia tuh menyalahkan pasangannya. Lu pernah denger gak sih? Iya benar. Blaming, kamu kok nggak ngerti sih gitu kan? Blaming partner kita. Iya, itu gue. Itu juga ciri-ciri toksik loh Ji. Iya, karena kan gini ya, karena gue merasa tidak bisa mengungkapkan sehingga gue udah merasa kayak lempar kode tuh udah kayak segede gapura gitu ya. Tapi lu tuh masih belum lihat juga gapuranya udah nyala-nyala gitu. Nah, terus kan gue merasa kayak lu tuh nggak memperhatikan gue merasa lu nggak paham gue apa segala macam. Ditanya mau makan apa, gue jawab terserah, lu nggak ngerti. Itu kan aneh banget gitu loh, ngerti nggak sih? Jadinya pastinya ujung-ujungnya berantem dan pada akhirnya kita menyalahkan pasangan kita untuk masalah kita. Tapi dari semua toxic relationship yang mungkin udah pernah lu alami ataupun jalani, yang paling parah, yang paling menjengkelkan lu, itu tuh yang seperti apa? Kayaknya ini sih Hari. Apa tuh? Gue tuh merasa ya setelah gue mereview kehidupan gue, gitu ya, kegagalan gue semua itu, kan gue ditanyakan sama teman gue, kenapa sih lu tuh nggak bisa ketemu sama orang Indonesia aja gitu kan? Gue juga menanyakan hal yang sama dong, kenapa ada 270 juta orang, kenapa kok satu aja nggak bisa gitu kan? Mak gue juga ngomong gitu. Tapi kan terus gue tuh merasa ya Hari, ada sebuah culture di Indonesia ini. Yang menurut gue tuh sulit untuk diubah karena memang itu udah turun-temurun dari sekian ribu tahun gitu. Jadinya di Indonesia ini kan ada yang namanya sungkan ya. Benar. Gue nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya apa ya, sungkan gitu. Sungkan, ya itulah. Apa sih? Gue nggak ngerti. Jadi kayak lu tahu sungkan dong, lu tahu kayak gitu loh kayak gak enakan, kayak gimana ya, kayak nggak enakan. Jadi kayak lu tuh ada seolah-olah ada kewajiban untuk lu selalu menjaga perasaan pasangan lu dan keluarga besarnya gitu ya. Gak cuma pasangan lu nih, kayak semua orang yang penting buat dia tuh lu harus jaga perasaan dia. Sehingga pada akhirnya tuh gue merasa gue sering gue sering tidak terlalu jujur. Dan gue merasa gue sering menekan emosi gue, menekan perasaan yang gue sesungguhnya gitu. Nah tapi gue gak tahu apakah itu karena karakter gue yang bermasalah. Itu sudah jelas kan memang gue bermasalah. Tapi maksud gue apakah gue sampai sebegitu ingin jujurnya sampai gue tuh tidak terlalu bisa menerima kenyataan bahwa gue tuh harus selalu menjaga perasaan orang lain. Nah itu tuh yang paling gue selalu gagal tuh karena itu Hari. Karena setiap kali gue mencoba untuk jujur, mencoba untuk jujur tentang apa yang gue rasakan, tentang apa yang gue pikirkan, tentang apa yang gue inginkan gitu ya. Gue tuh selalu merasa gue menyakiti pasangan gue intentionally gitu. Gue tuh merasa gue tuh salah banget karena kayaknya kok
natural beingku saja itu menyakiti dia gitu. Menjadi Nah, jujur itu mau menyakiti mati orang lain jadinya. Ya, buat gue dulu kayak gitu. Sehingga akhirnya gue tidak bisa jujur dalam relationship apapun yang gue jalani dulu. Dan karena gue tidak jujur, akhirnya dropping hints. Nah tadi itu aku bilang kan, akhirnya aku dropping hints, terus pasif agresif, dan akhirnya ya udah berantem terus karena gue menyalahkan dia terus untuk tidak bisa mengerti gue. Padahal guanya yang tidak sanggup untuk jujur gitu. Tapi apakah menahan kejujuran ataupun menahan emosi itu sesuatu yang salah? Bukannya kita harus bisa mengkontrol segala ucapan kita juga kan sebenarnya? Kalau misalnya dengan berkata jujur ada orang lain yang tersakiti, bukannya lebih baik kita? Ya maksudnya kan makanya orang Indonesia kan bilang ya udah tolong jangan disampaikan karena itu mungkin menyakiti dia gitu Ataupun kan. bisa menyebabkan kericuhan. Iya, gue ngerti itu. Justru karena gue ngerti itu, tapi gue tuh selalu merasa kayak enggak, ini tuh perlu disampaikan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gue gak ngerti apakah karena ya gue udah bilang gue bermasalah. Tapi apakah gue sampai sekritis itu sampai gue tuh pingin jadi kalau buat orang lain tuh sebenarnya gak ada masalah gitu lah hari itu tuh. Cara pikir itu tuh buat mereka tuh gak ada masalah. Jadi misalnya terjadi suatu kejadian gitu ya. Gue merasa tuh gue ini gak akan bisa terima kalau gue harus hidup sama dia 30 tahun gitu. Gue gak akan bisa terima ini gitu. Gue harus menyampaikan itu. Tapi karena kayak tadi lu bilang kalau sampein lu ricuh nih satu keluarga besarnya dia gitu kan. Iya bener, karena gue ngerti itu makanya akhirnya gue gak bisa sama orang Indonesia berarti gitu. gak Karena cocok aja. Iya, pada akhirnya gue sadar bahwa gue itu selalu kayaknya gue tuh lebih menerima bitter truth. Gue lebih senang kalau gue tuh ditampar sama kebenaran, kenyataan, kejujuran daripada dielus-elus sama sugar coating. Apa ya? Iya, gue nggak bisa, gue nggak terlalu bisa sih. Itulah kenapa kalau gue sama orang lain, sama perasaan orang juga gue akan kayak gitu. Kalau gue merasa gue menyampaikan ini untuk kebaikan lu, 1, 2 gue bukan untuk menjatuhkan lu, 3 gue merasa lu bener-bener perlu denger ini gitu ya. Gue akan kayak sama lu lah, gue akan menyampaikannya dengan gamblang dan dengan suka hati gitu maksudnya. Karena gue merasa truth itu tuh mahal. Gue merasa truth itu tuh mahal. Setuju banget. Tapi disclaimer dulu ya. Ketika Civivi ngomong bahwasanya dia bermasalah, sebenarnya itu bukan bermasalah yang kayak gimana, tapi mungkin Civivi itu cara berpikirnya beda aja. Dan itu yang sering menjadi masalah untuk orang lain sebenarnya, karena orang lain tidak terbiasa untuk jujur seperti Civivi dan kalau bicara itu ceplos-ceplos aja, apa adanya aja. Iya, mungkin karena aku tuh selalu nggak tahu ya Ari, mungkin karena aku punya trauma tentang menekan perasaan gitu ya. Gue merasa kayak dari kecil tuh gue merasa kayak ya ditahan gue tuh gue nggak kuat gitu loh, kayak nggak mau. Gue tuh mau ketemu orang yang benar-benar kuat dengan radical honesty ya gitu. Sebenarnya dia bukan bermasalah, dia berbeda aja. Memang cara berpikirnya beda aja. Jadi ketika dia ngomong bermasalah bukan berarti dia mental yang terganggu atau gimana. Bukan berarti gue psikopat gitu maksudnya. Iya, dia bukan psikopat, cuman dia cara berpikirnya beda aja. Dan itu menjadi masalah untuk orang lain seringnya. Tapi balik lagi ke konteks toxic relationship. Menurut lu nih Ci, apa yang harus orang lakukan supaya dia itu sebenarnya bisa tahu dia itu sedang berada di toxic relationship? Kadang kita sebagai kita sebagai pengamat, kita tahu ini relationshipnya ini sangat toxic sekali karena itu membahayakan dia banget. Tapi kadang orang yang berada di relationship itu sendiri, mereka tuh nggak sadar. Jadi gimana nih caranya menyadarkan mereka gitu?